Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Eka Siregar dan teman saya yang bernama Yulistika Amelia Siregar. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perencanaan Audit Secara Keseluruhan. Di sini saya sebagai moderator dan pembaca pertama, dan teman saya yang bernama Yulistika Amelia Siregar, pembaca kedua dan penjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu rencana audit. Di sini ada dua jenis pengujian. Jenis pengujian yang pertama yaitu prosedur penilaian risiko, yang kedua yaitu pengujian pengendalian, yang ketiga pengujian substansial atas transaksi, yang keempat prosedur analitis, yang kelima pengujian rincian saldo. Kemudian yang B-nya dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Standar audit mengakui bahwa jika ada sejumlah besar bukti audit dalam format elektronik, mungkin tidak praktis atau mungkin untuk mengurangi risiko deteksi hingga tingkat yang dapat diterima dengan hanya melakukan pengujian substantif. Kemudian walaupun beberapa pengujian substantif masih diperlukan, auditor dapat mengurangi pengujian substansi secara signifikan jika hasil pengujian pengendalian mendukung keefektifan pengendalian itu. Dalam audit perusahaan publik, pengendalian yang dilaksanakan komputer harus diuji jika auditor mempertimbangkan sebagai pengendalian kunci untuk mengurangi kemungkinan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Kemudian selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari saya Yulistika Amelia kepada saudari Yulistika Amelia Siregar. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Yulistika Amelia Siregar. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Fitri Eka, yang dimana yang untuk bagian ketiga yaitu perancangan program audit. Di dalam perancangan program audit ini ada 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Yang perlu kita pahami di sini yaitu bagaimana memahami pengendalian internal, menilai risiko pengendalian yang direncanakan, menentukan luas pengujian pengendalian, serta merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Pengujian rincian saldo yang telah direncanakan meliputi prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktu. Untuk yang kedua yaitu proses analitis, di mana proses ini dilaksanakan selama pengujian substantif, seperti audit piutang usaha, biaya lebih terfokus dan lebih ekstensif ketimbang yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Selama tahap perencanaan ini, auditor dapat mengkalkulasikan presentasi margin kotor untuk total penjualan. Sementara selama pengujian substantif atas piutang usaha, auditor dapat mengkalkulasikan presentasi margin kotor per bulan atau per lini bisnis, ataupun mungkin keduanya. Untuk pengujian yang ketiga yaitu pengujian rincian saldo, di mana untuk merancang prosedur audit pengujian rincian ini, auditor menggunakan metodologi yang berorientasi pada tujuan audit atau berkaitan dengan saldo. Yang terakhir yaitu program audit ilustratif, seringkali disebut dengan terkomputerisasi. Bentuk yang paling sederhana adalah mengetik program audit pada pengolah kata dan menyimpannya dari 1 tahun ke tahun berikutnya untuk memenuhi pengubahan serta pemutakhiran. Untuk poin yang keempat yaitu ikhtisar proses audit, di mana ikhtisar proses audit ini melalui 4 phase, yaitu phase yang pertama merencanakan dan merancang pendekatan audit, di mana di dalam phase ini dimulai dari menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis, melaksanakan prosedur analitis, menetapkan materialitas, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, yang terakhir mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Untuk fase kedua yaitu
Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, di mana di sini melalui 2 tahap. Yang pertama, melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh buku untuk mendukung pengendalian khusus yang berkontribusi pada penilaian risiko pengendalian oleh auditor. Yang kedua, melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk memperoleh bukti pendukung ketepatan moneter transaksi. Untuk fase ketiga yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo, di mana memiliki 2 kategori umum, yaitu yang pertama, melakukan prosedur analitis substantif yang menilai kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan, serta menguji rincian saldo yang merupakan prosedur audit untuk menguji salah saji moneter dalam saldo laporan keuangan. Untuk fase yang terakhir yaitu fase keempat, menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit, di mana terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Yang kedua, mengumpulkan bukti akhir. Yang ketiga, mengeluarkan laporan audit. Serta yang terakhir, berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.